Assalamualaikum, Le Besar. Waalaikumsalam, Mas. Kali ini kita ke rumah Le Besar Art yang berada di Guwo Triwidadi, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Beliau ini master, salah satu master seniman pengrajin jaran kepang seperti yang terlihat di belakang ini, atau di wilayah lain mungkin menyebut jaranan atau kuda lumping dan sebagainya. Nah, beliaunya ini adalah pengrajin, salah satu pengrajin dari jaran kepang ini yang berada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Gimana, Le Besar, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih kalau Le Besar ingat sejak kapan kira-kira Le Besar ini mulai berkecimpung dalam dunia pengrajin kuda kepang ini? Kalau tahunnya saya itu lupa. Lupa. Tapi perkiraan sekitar 15-an tahun. 15-an tahun yang lalu. Wow. Itu belajar secara otodidak atau mempunyai guru? Saya belajar sendiri atau otodidak. Enggak ada guru, enggak ada gurunya. Tapi memang untuk di daerah sini memang banyak pengrajin jaran kepang ya, sebenarnya enggak begitu, Mas. Enggak begitu. Enggak begitu, soalnya kan pengrajin jaran kepang itu ya gampang susah ya ngarape ya. Mungkin ngajari anak yang zaman sekarang itu susah, soalnya kan untuk ngirat bambu dan lain dan itu perlu keterampilan khusus gitu loh. Prosesnya memakan waktu berapa lama itu untuk satu kuda kepang ini? Untuk proses mungkin kan dari nol sampai jadi. Ya, dari nol. Rata-rata per ekor, per biji atau per jaran itu sekitar 3 harinan. Itu dari nol sampai layak pakai gitu? Iya. Oh, sudah komplit sama catnya, sampai rata-rata 3 hari. Oh, iya. Nah, Le Besar ingat nggak kira-kira dari pertama bikin sampai sekarang kira-kira sudah laku berapa jaran kepang kira-kira? Belum banyak, Mas. Ya. Belum banyak. Mungkin sekitar sampai sekarang itu mungkin alhamdulillah hampir 2000-an jaran kepang. 2000-an? Iya. Wow. Udah tersebar sampai ke mana ya? Wonosari, sampai Magelang, sampai Batam, Lampung, sekitar sini jelas, terus sampai ya yang paling banyak ya sekitar sini. Dan alhamdulillah saya pernah sampai kirim ke luar jangkauan luar Indonesia. Luar negeri. Iya, sampai ke Singapura. Itu kok bisa sampai ke Singapura? Itu yang beli asli orang Singapura atau orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Singapura? Asli orang Singapura, tapi sering wirawiri ke Jogja. Gitu loh. Ya dia memang kebetulan suka sama jadilan itu. Terus alat-alat juga beli di Jogja itu loh, alat-alat jadilan. Berarti beli di Jogja, di sana mendirikan sebuah paguyuban. Iya, paguyuban jadilan. Tapi beda lah jadilan di sini sama di sana, beda. Kalau yang di sana konsepnya seperti apa? Namanya di sana itu bukan pentas jadilan, namanya itu persembahan ya. Jadi mainnya itu di hotel, di tempat-tempat bagus itu loh. Jarang sampai di sini di lapangan seperti kita itu jarang. Tapi tujuannya di sana itu menyambut tamu. Tapi menggunakan kesenian semacam jadilan. Iya. Nih, jangan kalah warga Indonesia. Ini orang luar negeri saja sampai terpesona dengan kesenian jadilan yang ada di Indonesia, sampai dibawa ke luar negeri. Mereka mau belajar, mau melestarikan. Kita jangan kalah dengan orang luar negeri. Kita juga harus tetap melestarikan kebudayaan asli dari Indonesia. Nah, itu kalau di Jawa, khususnya di Jawa ya. Tapi saya yakin kan tadi Le Besar juga mengungkapkan di luar juga Jawa juga banyak yang membeli. Berarti kan mereka juga ada paguyuban, kesenian jadilan, kuda lumping dan sebagainya. Di sana juga itu paguyuban juga. Terus, nah kalau di Jawa, di Indonesia itu kan ada semacam apa ya, magisnya, ada mistisnya, ada kesurupan. Itu kalau di Singapura kalau kesurupan kira-kira gimana itu kira-kira? Terus terang ya, kalau di sana saya kurang paham ya. Ya. Soalnya di sana kan bukan main seperti di daerah kita, di daerah terutama daerah Jogja itu loh. Di sana kan pentasnya itu untuk persembahan atau untuk menyambut tamu. Jadi kan
kebanyakan juga kalau di nyambut tamu di sini juga nggak sampai kesurupan. Karena mungkin juga seperti itu. Pernah ngirimi video ke tempat saya juga nggak nganu, nggak sampai nggak sampai kesurupan. Jadi masuknya di sana itu nganu, jadilan udah jadilan namanya di apa namanya sendra tari itu loh, sendra udah jadi bentuk tari, bukan tradisional lagi itu loh, udah dimodernkan gitu. Itu kan ada juga dari pemain kita kalau mementaskan jadilan, kemudian ada yang kesurupan, dan dalam proses untuk menyembuhkan kan ada yang pakai jaran kepang gitu kan, ada yang ditarik pakai jaran kepang gitu kan. Nah itu apakah memang ada jaran kepang yang mempunyai aura-aura magis atau mistis lah, istilah horor gitu? Apakah mungkin ada itu? Ada mas, ada. Tapi saya sebagai pengrajin murni, pengrajin murni, saya tidak mau dibikin seperti itu. Kalau mau dibikin silahkan bawa pulang, bikin seperti itu, monggo, gitu loh. Berarti pernah ya dari pelanggan itu yang meminta Lek Besur? Iya ada. Tolong bikinin jarang kepang, diisi apa namanya itu? Itu ya, apa jin ya, apa seperti itu. Tapi Lek Besur nggak melayani. Nggak melayani. Tapi bisa. Enggak. Saya kira bisa. Saya masih jinnya takut kok. Yang takut Lek Besur atau jin? Sayanya. Atau mungkin jinnya juga ketemu mungkin juga takut sama saya. Mereka kan itu kan ya gimana ya? Ya namanya untuk bikin jaran kepang seperti sampai untuk dimasuki namanya apa? Makhluk seperti itu juga pakai laku mas, pakai laku. Jadi kan ibaratnya gini, bambunya juga milih ya. Milih ya, mungkin ada yang milih di pinggir kali atau di atas dekat kuburan dan lain-lain itu loh, macam-macam seperti itu. Nanti kan juga untuk nggarapnya juga milih hari, milih dino itu loh, jadi nggak sembarangan. Jadi kuda-kuda kepang yang istimewa, ya itu agak angker, itu memang ini ya, ya memang banyak yang dilakukan. Kadang-kadang pengrajinnya itu juga puasa mas, puasa ada yang menurut riwayat teman-teman itu dulu pernah punya jarang kepang yang bikinnya itu di atas pohon. Bikinnya di atas pohon. Jadi dari mulai sampai selesai itu enggak turun. 3 hari itu ya? Ya mungkin. Tapi itu kan ada orang dulu. Tapi saya nggak melakukan seperti itu. Saya tetap murni pengrajin. Jadi nggak tak kasih apa-apa. Ini benar Lek Besur kan murni pengrajin. Jadi kalau ada permintaan dari pelanggan yang aneh-aneh juga tidak menuruti. Tapi untuk pengalaman mistis, misalkan waktu membuat terus ada sesuatu yang mistis tuh pernah dialami di tempat pembikinan. Yang namanya terjun di dunia jadilan itu memang udah apa ya, udah orang umum itu udah tahu. Di jadilan itu gampangannya wong dolanan demit. Kan gitu orang Jawa bilang seperti itu. Pasti ada mas. Pasti ada. Itu kalau nyerita seperti itu banyak banget mas. Banyak sekali. Banyak. Kadang-kadang yang terutama itu biasanya jaran kepang pengganti mas. Maksudnya jaran kepang pengganti? Ya, kan grup A sebenarnya udah punya jaran kepang. Iya. Udah sering dipakai. Nah, biasanya kan sudah ya sering di gambarnya di buat pentas. Buat pentas terus dia ada diobong-obongi dan lain-lain, pokoknya diserateni itu loh. Nah, setelah dia rusak terus mau kesini mau nggak dikasih apa? Bikin jaran pengganti lah itu mas biasanya pengaruhnya. Jadi ketika ada yang rusak, terus minta diperbaiki, yang rusak itu biasanya ada. Itu biasanya berwujud apa? Lebih besar kalau bisa dilihat secara kasat mata atau secara mata batin itu? Ya, kalau saya kadang-kadang gini mas, memang sebenarnya saya nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu. Kalau berwujud itu kan jarang banget. Jarang ya. Tapi yang sering saya rasakan itu rasanya udah beda itu loh. Kadang-kadang ada suara, pasti sering gitu loh.
suara itu pasti, terutama jadilan yang klasik gitu Mas. Yang klasik yang masih mistisnya masih tinggi itu loh. Itu sering aja pernah jaran itu dikasih seperti ini, nggak kena angin, nggak kena apa, itu suara suara kuda itu dubrek sering. Tapi ya itu jaran klasik yang biasanya. Tapi Lek Besar ketika mendengarkan seperti itu karena sudah terbiasa jadi nggak terlalu aneh gitu ya? Nggak aneh. Niat saya kan gini Mas. Yeah. Niat saya kan saya itu oke lah, kamu itu nanti mau nempati jaran kepang yang saya bikin, silakan. Itu kan niat saya itu membangun, ngapik gitu loh, bikin lebih bagus. Nanti rumahmu kita bikin bagus itu loh. Terus kita kan gini, dari segi agama yang kita anut, agama Islam, posisi kita itu kan lebih tinggi dari makhluk-makhluk seperti itu. Iya, betul. Jadi ya oke lah kamu, kita saling menghargai aja dia, biarlah dia nongkono ya biarlah tidak mengganggu. Kita juga nggak mau, kita juga mau tunduk sama dia. Bukan tunduk ya apa ya? Berarti ya itu kasta kita kan lebih tinggi itu loh. Gitu. Mau tidak mau dia ya itu harus menurut kita gitu. Wong Lek Besar yang bikin harusnya nurut sama Lek Besar gitu. Nah itu kalau untuk pemilihan bambunya itu yang digunakan bambu apa ini? Kalau namanya bambu kalau sini namanya bambu putih, pring putih atau pring yang biasa orang Jawa dulu biasa untuk bikin rumah untuk apa? Empiak rumah atas itu loh, atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Di sini namanya pring putih. Dan kalau muda warnanya hijau, nanti kalau sudah ditebang, kalau sudah didiamkan berapa lama nanti akan berubah menjadi putih agak kekuningan. Ya, gitu. Jadi kalau yang pring bambu wulung itu nggak bisa. Sebenarnya bisa. Ya ada 1-2 yang permintaan dibikinkan seperti itu. Tapi kelemahannya pring wulung atau pring ireng harus orang bilang sini itu kan. Kelemahannya itu kan kalau udah kering terlalu getas itu mudah patah. Terus dia kan gini, apanya? Kulitnya itu tajam banget Mas. Tajam ya, betul. Landep banget, beda sama pring putih. Pring putih itu kan yang biasa untuk tali itu kan nggak begitu tajam gitu loh. Terus mudah dibentuk, dibikin apa namanya itu gapit samping itu loh, dibekuk atau dibentuk itu mudah itu loh. Gak terlalu keras itu loh. Berarti Lek Besar tebang sendiri? Iya, tebang sendiri. Saya milih. Soalnya. Itu kan biasanya kalau di rumpun bambu kan biasanya agak horor juga. Itu pernah apa namanya? Apalagi untuk tujuannya udah rumpun bambu itu horor, apalagi tujuannya untuk yang ini kebudayaan kesenian tradisional ini nantinya juga ya mau nggak mau juga ada aura magisnya juga. Itu pastinya ya karena Lek Besar sudah pengalaman ya pastinya udah biasa lah. Tapi ini pernah nggak di rumpun bambu itu dapat pring petuk gitu? Saya malah belum pernah kalau pring petuk. Padahal kalau dapat malah mungkin bisa berhenti ya bikin jaran kepang. Apa enggak? Sampai sekarang seumur saya itu yang namanya pring petuk ketemu apa lihat aja saya belum pernah. Belum pernah. Oh. Soalnya secara gini ya mungkin ada tapi ya namanya saya kan mungkin dibilang ya barang saking langkane itu loh, enggak semua pohon ada itu. Tapi sampai sekarang saya juga belum pernah. Soalnya kan itu juga sudah melawan kodrat alam toh. Kalau pring petuk itu ya seharusnya kan rumpun bambu bumbau itu caranya ke sana ya ke sana semua, ada yang ke sini ada yang ke sini itu kan ibaratnya udah secara orang-orang pinter ngomong ora mungkin, masalahnya kan itu udah nganunya bambu memang gitu itu loh, apa namanya udah ras atau apa ya namanya ya. Udah kodratnya seperti itu. Mungkin juga ada, tapi kan ya mungkin nggak segampang orang bilang gitu loh, mungkin ada. Tapi seandainya Lek Besar dapat, kira-kira ada orang yang mau beli mahal, nanti untuk pembuatan jaran kepangnya masih lanjut nggak Lek Besar? Kan udah punya duit banyak Lek Besar. Saya itu gimana ya, cari jaran kepangnya sebenarnya untuk cari saudara. Pokoknya sedulur tambah seneng gitu loh. Ya tetep lah Mas. Tetep ya? Tetep. Saya sudah menjiwai, sudah sangat apa namanya dengan jaran kepang itu pokoknya seneng untuk proses pembuatannya itu seneng. Sampai sudah menyekolahkan anak sampai ya alhamdulillah anak saya yang gede itu udah
keluarga sendiri ya. Dia memang bisa sekarang udah jadi asisten perawat. Anak yang paling gede, terus yang kecil itu SLTA kelas 2. Itu dari hasil berkarya Jaran Kepang. Iya. Ya mau apa lagi yang kecil bisa saya seperti itu loh. Jujur ya, kan pernah ada yang nawari mas, terutama ukir-ukiran seperti ini loh. Iya. Saya jujur ada orang nawari saya itu disuruh bikin workshop, mau dibiayai loh. Biaya mau alat mau dibelikan. Saya pokoknya dia itu udah sanggup mau memodali saya tidak mau kok. Tapi dengan catatan dia kan saya hanya garap milik dia, terus saya disuruh sebagai sebagai ketuane itu loh, terus untuk membawa minimal 10 orang. 10 orang bikin kerajinan seperti ini. Ngukir-ngukir. Saya nggak mau. Mau saya kan gini, mau saya ini loh Pak, produk saya seperti ini. Kalau Bapak mau beli silahkan. Kalau enggak, ya maaf saya nggak mau. Saya kan bikin seperti ini kan untuk penuhan inspirasi saya itu loh. Kalau saya disuruh dia bukan inspirasi saya. Terus inspirasi saya mau bikin apa itu tertutup semua, nggak bisa nggak bisa aku pengen bikin seperti ini kan nggak jadi. Seniman itu bebas. Iya, bebas untuk berekspresi, meluapkan imajinasi. Padahal itu kan kalau jujur aja, kalau saya itu mau cari materi, udah lumayan, jelas. Nah ini yang tadi saya juga penasaran. Kan selama ini saya mengenal Lek Besur ini kan sebagai pengrajin Jaran Kepang. Ini sekira mungkin ya udah berapa bulan saya nggak kesini, nggak silaturahim, saya melihat kok banyak sekali ukiran-ukiran dari akar pohon jati, terus akar rembesi juga ada. Nah ini tadi saya juga penasaran. Sekolah di mana gitu? Ya itu mungkin salah satu termasuk itu. Jadi yang saya penasaran, apakah ini dari Jaran Kepang yang bambu seni anyaman tiba-tiba kok juga ternyata bisa mengukir. Nah ini memang ada pesanan atau untuk menuangkan imajinasi yang ada di otak, atau karena jenuh pembuatan Jaran Kepang. Ya. Seperti itu. Sebenarnya gini, awal-awalnya saya ngukir itu sebenarnya kan pas ada namanya corona kemarin itu loh. COVID-19. COVID itu loh, ada COVID itu ya namanya pengrajin Jaran Kepang itu kan tergantung sama rame atau enggaknya pentas kesenian jadilan. Nah, karena pentas juga nggak diperbolehkan selama 2 tahun lebih. Secara tidak secara otomatis saya juga macet itu loh, padahal belakang sana nggak boleh macet, maka harus anak sekolah terbiaya. Ya udah saya putar otak itu loh, terotak gimana supaya ya itu kendele orang gelimpang. Ya udah spekulasi lah bikin seperti ini. Tapi sebelum ini saya juga lihat ada banyak bonsai kelapa juga ya. Ya itu termasuk korban corona. Jadi karena corona ini untuk mencukupi kebutuhan belakang, karena urusan perut itu sudah tidak bisa dinego lagi. Lek Besur ini sempat untuk bonsai kelapa, juga mendalami seni pahat ini dalam memanfaatkan akar-akar pohon jati, akar rembesi dan sebagainya. Bahkan malah ketagihan sampai sekarang. Jadi untuk Jaran Kepangnya masih lanjut, untuk akarnya juga masih lanjut. Ini membagi waktunya gimana Lek Besur? Nah sekarang alhamdulillah untuk Jaran Kepang kan udah mulai jalan. Sekarang ya itu kadang-kadang saya garap Jaran Kepang terasa jenuh. Ya udah, entah satu hari itu hanya megang sekitar 5 menit, 10 menit sampai setengah jam pegang kayunya, tapi hanya sekedar untuk mengusir kejenuhan bikin Jaran Kepang gitu loh. Yang utamanya kan saya yang sekarang yang baru jalan kan Jaran Kepang. Ya mungkin kalau suatu saat nanti Jaran Kepang agak sepi ya mungkin kesini lagi. Pokoknya semuanya dibagi waktunya. Tapi ya itu untuk ukir seperti ini, jujur saya itu nggak mau ditarget itu loh. Jadi kalau mau pesen boleh pesen, tapi kan untuk kalau partai besar terus ditarget sekian hari sekian seperti ini saya belum mampu gitu loh. Jadi gimana ya, nanti kalau saya sanggup biasanya hasilnya nggak maksimal.
Soalnya ukir kayu jati akar ya, terutama akar itu kan nggak seperti cetakan ya. Iya. Kadang-kadang untuk bikin seperti ini, untuk bikin yang kedua lagi udah nggak bisa. Bentuk akar udah beda lagi, nanti bentuknya beda lagi. Jadi bentuknya itu mengikuti akar yang Iya, sudah ada. mengikuti akar Ini yang alurnya ada. seperti apa? Nanti imajinasi ditorahkan di situ. Ah. Oh, iya. Ini mungkin bisa dijelaskan kalau ini jelas ya, ini burung Garuda, burung Garuda. Nah, ini saya penasaran sama yang itu, Le Busur. Itu kok ada sesosok pria membopong perempuan, tapi di kakinya ada burung Raja Walinya. Itu maksudnya pasti yang namanya seniman pasti ada maksud tertentu pastinya. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit Le Busur. Ini penasaran saya. Ini sebenarnya kan gini. Tapi hanya imajinasi saya, reko-reko saya itu. Sebenarnya juga untuk cerita seperti itu juga nggak begitu paham. Yeah. Mungkin ada temen yang tahu lebih paham, silahkan untuk kritik dan saran juga nggak apa-apa. Saya terima itu lah. Ini sebenarnya kan Rahwana itu pas nyolong Sinto itu, nyolong Sinto karena berbentuk raksasa. Terus Sinto itu kan orang biasa, putri Dewi apa namanya ya, putri lah. Putri. Terus ketemu sama Jatayu gitu loh. Burung Jatayu. Jatayu. Itu. Jadi kalau ada orang bilang ini laki-lakinya kok sama perempuannya Gede. selisihnya kok lebih besar laki-lakinya, itu karena Rahwana. Rahwana itu kan buto, ratu buto itu raksasa, lah. seperti itu ceritanya. Itu dihadang oleh burung Jatayu. Jatayu. Karena dalam proses mencuri Dewi Sinta. Oh, seperti itu. Jadi pasti yang namanya seniman itu pasti mempunyai maksud di balik karyanya yang ditorehkan di apapun itu. Ini sudah banyak peminatnya untuk yang pahat-pahat ini. Kalau yang patung itu belum begitu banyak, tapi Belum. kalau yang meja set, meja kursi udah lumayan lah. Meja kursi. Oh. Tapi kalau malam hari kan nggak ada yang gerak-gerak sendiri ya? Enggak, Oh enggak. yang gerak patung saya itu, patung saya itu. Oh iya. Oke, terima kasih Le Busur atas waktunya. Ini mohon maaf karena kami sudah datang ke sini mengganggu waktunya sehingga tidak bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Ini kami mohon maaf sekali. Nanti lain waktu kita bertemu lagi. Kiranya hanya sekian. Kami selanjutnya mohon pamit. Assalamualaikum Le Busur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.